Kenapa kok ngambil UGM? Halo, selamat pagi. Oke, kembali bersama saya Wawan dan kali ini saya bersama mahasiswa Magister Keperawatan UGM dan dia siapa? Halo, selamat pagi. Halo, saya Sahar. Oke, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, maafkan saya ketawa saya begini agak ngeselin. Oke, coba kita tanya-tanya. Mas Har, asalnya mana sih Mas? Saya asalnya dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, tepatnya di mana tuh? Di Maros, Di Maros. Oke. Jalan Macopa. Halo, yang Jalan Macopa ini describe. Ngambil kuliah, betul? Iya, betul. Di mana? Di UGM. UGM, semester berapa? Semester 4 ini. Semester Ini 4. sudah tesis. Oh oke, semester 4 Magister, berarti sudah bentar lagi wisuda angkatan Amin. Corona. Saya mengambil jurusan emergency. Jurusan emergency. Ya. Kenapa kok ambil jurusan emergency? Awalnya saya itu ngambil di UGM itu KMB. Hmm. Namun waktu saya masuk itu belum ada emergency. Hmm, Pas di semester 2 emergency telah dibuka dan saya memang ingin fokus ke emergency. Oh, sorry, disclaimer dulu. Tadi jurusannya adalah masih di nursing, Ya, tapi di nursing. fokusnya di bukan spesialis ya. Tapi fokusnya kepada emergency gitu Iya, ya. emergency. Di UGM itu ada apa aja sih? Ada KMB, emergency, jiwa, maternitas, anak. Oke, ambil Ada di- emergensinya. Itu nggak ada di UGM ya? ICU belum ada. Cuma kita ada kuliah tentang ICU juga. Oh oke, tetap ada. Maksudnya kardio, vaskular dan lain-lain. Oh, itu belum. Oke, fokus di emergensinya. Emergency. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah sampai semester ini, sampai mau akhir nih, kenapa kok ngambil UGM? Karena UGM itu memang UKT-nya murah dibandingkan dengan universitas yang Oke. lain. Dan kualitasnya juga cukup bagus karena sekarang ini sudah ranking 1 di Indonesia. Oh untuk luar UGM. biasa. Berapa sih sekarang UKT-nya kalau UGM? UKT-nya sekarang ini 13 juta untuk yang regulernya. Oke. Untuk join degree-nya ini 45 juta. Yes. UKT-nya sekarang ini 13 juta untuk yang regulernya. Oke. Untuk join degree-nya ini 45 juta. Iya, semoga nggak naik. Semoga nggak naik. Semoga nggak naik. Nah, biaya kuliah selama UGM tadi sekitar 13 juta. Ya. Ada tambahan lagi nggak sih? Kalau sejauh ini belum ada tambah-tambahan kayak biaya buku, biaya lab, itu semua di free kan. Oh free semua, nggak ada yang uang pangkal gitu segala Enggak macam ada ya? uang pangkal. Oke, karena di beberapa tempat ada uang pangkal, uang gedung dan lain-lain gitu untuk magisternya. UGM pure gitu. Kita bayar masuk kuliah semester awal, terus kita tinggal bayar 13 juta, Iya, selesai. Iya, Semester 2 nanti gitu. iya betul. Semester 3, semester 4. Iya, Sama karena semua. UGM sudah sistem UKT. Oh oke, siap. Nah, ini kan lagi pandemik gitu ya. Iya. Kondisi pandemik begini apakah mempengaruhi gitu secara sistem perkuliahan dan secara gitu sekarang udah semester 4. akhir itu 4 Iya. gitu ya. Itu ada mempengaruhi nggak? Kalau di semester 4 ini, kalau saya kan penelitiannya di rumah sakit. Ini mungkin tidak terlalu mempengaruhi karena saya mengambil data di rekan medis. Habis di rekan medis saya wawancara sama beberapa kepala ruangan dan direktur rumah sakit dari hasil dari rekan medis itu. Cuman ada beberapa teman juga yang mengambil data di lapangan. Itulah yang pasien. ya pasien di masyarakat pun. Itu yang jadi kendala bagi teman-teman. Oh oke. Berarti kalau dua metode ada ambil kuesioner dengan interview, ngambilnya mix method juga ya berarti. Iya betul. Oh, oke. Sangat Selamat. panjang. Selamat. Oke. Ya semoga nanti ini menjadi pembelajaran untuk semester kalau mau studi S3 kan minimal mix method ya. Iya, Oke. betul. Oke. Persiapan aja sih, Pak. Oke. Suka dukanya kuliah magister itu apa sih? Suka dukanya itu banyak dukanya sih. Karena memang kuliahnya full. Oke. Karena mulai Senin sampai Jumat itu kita kuliah terus. Karena di emergency ini juga ada labnya dan ada prakteknya. Jadi
nggak bisa. Oke, nggak bisa yang kayak beberapa universitas gitu ada yang ngambil dari Senin sampai Rabu misalkan gitu. Oh, belum ada. Kalau UGM belum ada. Belum ada, berarti full kuliahnya ya dari Full. semester, dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, ditambah dengan tugas-tugas Sabtu Minggu iya. masih ngerjain tugas. Ya lumayan. Tugasnya juga agak berat sih. Karena kita sudah basic master, kita membuat literature review dan systematic review dan Oke. itu sangat butuh Waktu ya. waktu. Oke. Kalau misalkan disambi kerja gitu bisa nggak sih? Oh, kalau saya juga sambil kerja nih, Mas. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur waktu di rumah sakit. Jadi Oke. kalau ada kuliah pagi, saya masuk siang. Cuma banyak rintangan sih. Jadi dikuatkan fisiknya aja. Fisik dan mental tentunya. Iya. Oke. Eh, selama ini nih, itu kan mungkin kalau sekarang ya bisa online kelas ya, maksudnya kelas Zoom dan lain-lain gitu ya. Kalau dulu masih dari Senin sampai Jumat itu tetap kuliah terus. Itu capek nggak sih? Lumayan. Karena kan malamnya mungkin selesai kuliah masih kerja lagi gitu. Iya. Dan itu hitungan rumah sakit gitu. Iya. Dan tidak semua rumah sakit juga membolehkan karyawannya untuk seperti itu gitu ya. Oke. Kalau secara biaya hidup gitu, dulu di kuliahnya di Sulawesi S1, Iya. sekarang di Jogja gitu. Kalau secara segi kehidupan lebih enak di mana? Lebih enak di Yogyakarta karena makanannya murah juga dan 7.000 kayaknya udah bisa makan. Oh, oke. Ini saya kemarin profesinya di Jakarta, Pak. Oh, oke. jadi sangat drastis banget. Oh, beda ini. ya. Oh, oke, berarti Jogja memang berarti nyaman. Yang setiap sudutnya ada kenangan. Setiap lampu merah ya. Iya. Di target misalkan, oh Anda harus lulus di 4 semester atau 5 semester atau 6 semester gitu. Apakah ada nanti nggak boleh sampai 7 semester gitu misalnya? Oh, sejauh ini 4 semester ditambah 1 tahun. Jadi 6 semester 6 maksimal. semester maksimal. Tapi kalau di PSIK sendiri ini kalau sudah masuk semester 5 sudah ada warning. Biasanya dalam sejenis surat itu sudah disurati kepada mahasiswa itu. Apakah ada semacam student exchange atau studi luar negeri gitu nggak sih, Kak? Banyak sih, Mas. Jadi kalau mau ke luar negeri itu tergantung mahasiswanya sendiri. Kalau dia rajin menulis paper, dia submit ke salah satu institusi di luar negeri dan keterima, dan pasti UGM akan welcome akan hal itu. Oh, oke. Gratis apa enggak sih? Oh, kalau saya kemarin itu di Malaysia itu alhamdulillah dibantu oleh UGM di Universitas Teknologi Malaysia. Saya kemarin oral presentasi di sana dan alhamdulillah dibantu oleh UGM dan kemarin juga di studi exchange di Jepang di Kobe University. Kita studi banding di sana bagaimana disaster nursing di sana bagaimana, dan kita belajar full tentang emergency. Tetap gratis semua? Kalau di kalau di Jepang itu kita pakai biaya mandiri, Pak. Oh, oke. Cuma dibantu beberapa yang berapa? Ya mungkin 50-50 atau 70-30 gitu ya. Persenannya maksud saya. Oke. Karena nggak mungkin dibantu semua, banyak mahasiswanya. Oke. Tadi ke Malaysia itu gimana dapetinnya kok bisa gratis gitu? Oh, kalau Malaysia itu kemarin saya itu buat proposal, habis itu saya mengajukan ke ketua prodi saya di PSIK UGM, habis itu dari PSIK langsung ke fakultas. Oke. Dari fakultas sudah di ACC baru ke Ditmawa. Oh. Lalu itu dapat uang saku juga nggak sih? Yang di Malaysia. Kemarin itu cuma transport, uang pesawat sama uang makan. Ya sama, itu tuh gratis, Kak. Udah. Paling ngerasa capek itu di magister apa, Kak? Semuanya capek sih, Kak, di magisternya karena semuanya mempunyai mata kuliah yang di setiap semester itu ada yang berat gitu. Oke. Lalu pertanyaan saya selanjutnya adalah, pernah nggak sih ngerasa stres banget gitu? Kalau stres sih sering. Kalau stresnya itu stresnya di magister keperawatan itu di semester 1 dan semester 2. Jadi ada shock study ya. Tapi di awal-awal aja, habis itu sudah berbau. Kalau ngerasa
Oh, oke. Saya ngerasa emang stres nih dengan beban kerja, dengan di satu sisi beban kerja ya, satu sisi kuliah harus dituntut harus bagus juga gitu. Gimana menginisiasinya? Kalau menginisiasi sih saya langsung mengerjakan semua semua tugas-tugas itu. Jadi kalau saya kuliah pagi, kerja siang, malamnya saya langsung kerjakan di rumah sakit. Jadi semua tugas dari kampus saya kerjakan malamnya, dan saya belum pulang jika belum selesai Oh, oke. tugas-tugas di kuliah itu. Berarti fokus pada satu waktu gitu Kuliah ya. fokus. Oke. Kalau kalau misalkan nih emang ngerasa capek, saya capek dengan kerjaan, capek dengan perkuliahan gitu, itu self treatmentnya gimana? Kalau Kak Sahar sendiri gitu. Bagaimana ya, kalau saat ini belum belum cuma cuma apa ya, Ya mungkin jalan-jalan atau apa gitu, setiap orang tentunya beda gitu. jalan-jalannya jika tugas kuliah sudah selesai, Selesai. dan itu di hari Minggu pasti ke Malioboro bersama teman-teman sih. Oke. Sederhana guys. Ternyata cuma ke Malioboro doang jalan, capek udah itu doang. Malioboro cuma jalan. Oh oke, I see. Mungkin malah ke Malioboro itu shopping, beli sesuatu gitu ya. Gister nih, sambil kerja, sambil kuliah. Pak, masih masuk organisasi gitu nggak sih? Ya, saya masuk ada 2 organisasi, Oh, yaitu HMPK, itu punya magister keperawatan sendiri. Yang kedua itu ILC, International Language Center, oh di mana oke. kita mau mempertajam bahasanya. Di sana kita belajar. Oh, oke, itu semacam klub Iya, ya, klub internasional. belajar gitu. Nah, ini menarik nih. Membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan organisasi. Secara organisasi kita nggak dibayar dan itu membutuhkan waktu juga gitu. Membagi waktunya gimana tuh Kak? Untuk International Language Center itu kegiatannya cuma di Sabtu Minggu. Oke. Jadi kalau Sabtu itu ada namanya speaking class. Jadi saya memang waktunya speaking class itu pagi, dan saya dinas siang di rumah sakit. Oh, oke. Kalau lah itu ada, kalau HMPK, himpunan kuliah, kerja, organisasi, capek iya. Tentunya ada senang dan bahagianya. Bahagianya di mana sih Kak? Bahagia bagaimananya, Pak? Oh, bahagia ketika enaknya gitu loh. Enaknya sambil menikmati kuliah, kerja, organisasi jalan, kuliah oke, pekerjaan juga tetap bisa lanjut gitu. Saya enjoy menikmati kerja, saya enjoy menikmati kuliah, saya enjoy menikmati berorganisasi. Karena setelah kuliah pasti penting banget bagaimana berorganisasi setelah kuliah gitu. Jadi saya menikmati itu. Oke. Selanjutnya adalah pesan mungkin untuk teman-teman yang lain, gimana harus enjoy, karena tidak semua orang bisa enjoy dengan pekerjaan dengan dan lain-lain gitu. Apa sih pesan-pesannya? Pesan saya itu ini nikmati setiap prosesnya, dan motivasi diri sendiri. Oh, oke. Karena tidak mungkin orang lain bisa memotivasi diri kita gitu. Oke, boleh mengasihkan kata-kata, tapi tetap dari self motivation itu sangat penting gitu ya. Oke, selama perkuliahan di magister selanjutnya dan kerja itu pernah drop nggak? Oh, capek dengan kerjaan, capek dengan perkuliahan, dan begadang terus gitu. Pernah sampai drop nggak? Oh, kalau sampai drop belum pernah sih, karena saya dari kesehatan juga. Dari saya paham bagaimana menjaga kesehatan. Oh, oke. Dan tentunya olahraga rutin ya. Yes. Oke, anyway kita ini sedang, nanti aku liatin ini, jadi setiap hari Minggu itu selalu ada olahraga gitu ya. Dan saya juga baru selesai lari. Oke, silakan di follow Instagramnya Kak Sahar, apa Kak Instagram? Sahar Andika. Oke, Sahar Andika. Nah, oke, terima kasih Kak Sahar, thank you. Nanti kita akan ketemu lagi dan bicara lagi. See you and bye bye.